Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. Ngobras bareng Samidur. Hari ini kita nggak ada bosan-bosan. Saya berdiskusi dengan belajar sama-sama dengan Cak Tibi dari sekali lagi sponsor utama kita iPos. Nah, tema hari ini adalah tentang empati, Cak Tibi. Siap. Salam hangat, jangan Salam lupa hangat. gitu. Gimana Cak Tibi tentang empati ini? Kira-kira sudut pandangnya apa? Kalau kita tahu empati itu semacam kepedulian ya, dibangun emosional yang sama gitu loh. Nah, yang hari-hari ini dalam posisi COVID ini semua perusahaan cenderung membuka pintu. Nah, apakah saya kurang tahu apakah ini juga sebuah propaganda, bisa digunakan dalam tanda kurung propaganda marketing atau mungkin kayak nggak tulus juga perusahaan ini. Oke. Gimana Mas? Oke. Jadi ketika kita menghadapi situasi wabah seperti ini, seringkali kita terjebak pada sebuah dikotomi simpati dan empati gitu. Kalau simpati itu memposisikan aku seakan loh Mas Rudi, jadi satu arah. Kalau empati, saya merasa menjadi bagian daripada Mas Rudi. Nah, ketika kita dalam bisnis, seringkali kita bahasanya harus diubah. Gimana caranya customer itu menjadi bagian daripada key activity kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama di momentum COVID kali ini, begitu banyak ruang, begitu banyak tema-tema, begitu banyak metode, begitu banyak acara yang bisa kita kembangkan agar salah satu aktivitas manusia yang paling mendasar yaitu makhluk sosial adalah berbagi. Nah, organisasi yang kita bangun, organisasi bisnis yang kita bangun sebisa mungkin menjadi corong atau menjadi media untuk berbagi, tidak saja untuk diri kita, karyawan kita, perusahaan kita, tapi kalau bisa customer kita terlibat. Studi kasus yang dulu saya kembangkan di salah dua dan salah 4 lain-lain di bisnis kuliner, itu adalah waktu awal-awal kita mengembangkan dengan istilah sedekah Jumat. Memang ini masih kontroversi ya, sedekah aja. Kenapa sih harus kok pakai ada embel-embel atau kenapa sih hari Jumat ya? Tapi ya. Ini kan campaign. Nah, ada beberapa customer yang memang pengen nyumbang tapi nggak tahu, dia punya uang tapi nggak punya waktu atau nggak punya, masa sih kalau misalnya dia dokter di kota X misalnya, dia ingin nyumbang di kota Y di mana di situ ibu dan orang tuanya ada, sementara bisnisnya teman-teman yang sudah berkembang dari kota X, Y, Z yang memberi ruang, tolong dikasih ke masjid Baitur Rahman gitu kan, enggak apa-apa gitu. Kenapa ya? Dulu waktu kecil saya ngajinya di sana. Nah, pesan-pesan ini kayak membuat customer kita menjadi punya keinginan yang sama dalam mission statement, punya rasa memiliki yang sama, itu menjadi empati. Bedanya kalau aku kasihan, kan itu cuma satu arah, itu simpati. Nah, sebagai pelaku bisnis harus kreatif memberi ini supaya customer kita menjadi loyal sih goalnya. Kalau sudah loyal berarti dia bisa mereferensikan konsekuensi. Kalau udah punya empati bersama-sama, maka ya kayak brotherhood gitu loh Mas. Ya artinya di setiap peristiwa apapun yang dialami oleh konsumen sebisa mungkin kita hadir di sana kan. Nah, dalam bentuk apapun gitu. Sebenarnya bukan dari sisi konsumen, kalau di bisnis ini gimana kita memposisikan bahwa antara konsumen dengan kita itu bagian yang tak terpisahkan. Itu gimana caranya terus? Secara teknikal ya. Nah, tadi di diskusi kita sebelumnya kan kita sudah punya yang namanya responsiveness. Maka follow up daripada responsiveness itulah empati. Gitu kan, ada tahapan tadi Mas Rudi, diskusi kita sebelumnya kan responsiveness. Kita dapat feedback nih, feedback itu bisa kita olah supaya muncul rasa empati. Jadi berarti dari feedback balik dari konsumen kepada kita, perusahaan. Nah, sebaliknya feedback dari perusahaan ke konsumen bentuknya bisa menjadi activity. Kita nyumbang ke panti asuhan ini, ya kita campaign ke database itu. Konsumen, saya ini mau nyumbang ke panti asuhan X penghafal Quran misalnya.
Ada 100. Kita ada dana sekian, konten sumbangannya ini, apakah kalian mau terlibat? Blas. Membagikan kebahagiaan dan membahagiakan ladang amal jariah itu pahala tersendiri Mas Rudi ya. Ya, Cak Tibi, saya pernah nih dapat SMS kan, selamat ulang tahun dari Gramedia. Saya sering belanja buku. Saya bingung ini hanya ucapan selamat tuh. Sebenarnya nggak dapat hadiah juga enggak gitu loh. Tapi kenapa mereka sampai sebegitu jauh gitu melakukan komunikasi dengan kita sebagai usernya gitu loh. Artinya memang itu penting ya. Penting banget. Ucapan selamat, gimmick-gimmick yang hari raya itu wujud dari empati tadi, mengkomunikasikan. Membangun empati. Jadi empati itu dibangun Mas, nggak bisa langsung sekonyong-konyong gitu loh. Mulai dari ucapan selamat, terus kalau misalnya Mas restoran yang ulang tahun makannya gratis, tentu dengan menu yang disiapin. Tapi yang nemenin ulang tahun ya bayar lah. Ya, artinya sebenarnya bisa dijabarkan. Ini luar biasa kan. Seringkali kita kan cuek gitu. Cuman kalau yang ulang tahun umrohnya gratis rada berat ya, Mas. Kayaknya susah nih. Tapi karena melanggar undang-undang. Mungkin banyak celah loh, Cak Tibi. Artinya gini. Mungkin dapat dapat goodie bag. Ya, bisa jadi dia atau tawafnya tambah 3 kali kan gitu. Atau diajak makan di restoran Mekah mungkin kan bisa jadi seperti itu ya. Jadi jangan diajak makan labaikan, ikannya jadi banyak. Nah, artinya kita kan harus perhatian. Gitu loh. Kenapa seringkali kita umroh ya umroh gitu. Nggak tahu kalau ternyata ada jamaah yang ulang tahun pada waktu umroh. Saya itu ngalami. Saya sendiri waktu umroh ulang tahun diem-diem aja semua teman-teman. Waktu pulang di sini baru dikasih selamat hadiah gitu. Nah, ini kayaknya perlu direview gitu. Artinya sekarang bagaimana itu sistem kalau kita arahkan ke digital menjadi bagian dari SOP gitu. Ketika dia daftar jasa atau membeli sesuatu, terrekod lah dia tanggal lahirnya dia, mungkin hari pernikahan dia. Ada beberapa itu bisa dimasukkan di tentu itu bisa. Jadi semuanya sih sebenarnya ketika kita plan to check action, ketika sudah kita merencanakan secara bisnis, secara holistik, apa yang akan kita rencanakan, semuanya bisa didigitalkan asalkan CEO-nya atau foundernya punya dasar pemikiran tentang digital leadership. Jadi digital leadership itu bukan hanya sekedar meletakkan apa yang di darat menjadi di web, tapi bagaimana berpikir secara holistik terhadap semua aktivitas bisnis kita menjadi satu kesatuan digital sehingga bisa mengambil root tadi, data, information, knowledge, wisdom secara berkelanjutan. Persisten tadi. Itu yang saya bayangkan tadi. Artinya kan ternyata emosional empati itu tidak harus face to face secara langsung. Bisa jadi dia melalui communication digital kan. Bisa, di broadcast saja. Jumat kali ini kita mau sumbangan ke masjid. Saya pernah cerita kasus salah satu klien penyedia air mineral waktu itu. Dia judek ya, ini gimana naikin salesnya. Ya kebetulan dia meng-hire saya pada kurun waktu tertentu menjadi bisnis konsultannya. Dia datang ke saya, gini aja caranya, kamu campaign aja, kamu di setiap masjid di kota X, kamu kasih aja 1 dus, kamu dokumentasiin. Besok akan ada yang nyumbang 10 dus di masjid itu tiap hari, dan kamu harus menyediakan armada untuk ngedrop aja. Jadi dia itu sampai kelimpungan armadanya. Karena di campaign, ya udah Pak, saya tolong 1 bulan, pastikan antar 10 dus di masjid itu. Besok di masjid X, besok di masjid. Jadi ini empati. Jadi sebenarnya membangun empati bahwa kan intinya gini loh, agama kita, agama Islam terutama ini kan ladang jariahnya itu luas banget. Memang seringkali kita terjebak atau kena isu, wah ini kan kalau dikasih tahu nanti sombong atau apa ya. Enggak, kalau buat saya sih ya menceritakan kebahagiaan, menceritakan ini kan untuk ngajak semua saudara-saudara kita yang berkelebihan punya pipa jariah. Padahal kalau ditransaksikan jual beli nggak ada yang beli juga kan? Nggak ada. Artinya gini. Kan kadang-kadang nih, kalau aku mau beli 10 box minuman mineralnya itu misalnya ya, merek X gitu. Kalau
buat 10 dus, buat apa? Tapi begitu narasinya, loh, setiap masjid itu butuh mineral water. Kalau kamu pakai galon kan nyediain gelas. Kalau ini kan sudah ada gelasnya, ya tinggal cocok minum dan tidak masalah. Waktu kita di haji umroh ya orang berselebaran itu minuman. Jadi apakah tidak harus Jumat? Ya udah selama 1 bulan pastiin tiap hari 10 dos di sana. Ya mau habis nggak mau habis kan kalau kita berjariah kan itu urusan belakang. Yes, I know. Ya, taruh, jadi dia truknya itu sampai kekurangan karena jumlah masjid di Jawa Timur itu sak ketapruk, Mas. Okay. Perintah itu waktu itu yang ngasih itu dokter sih. Jadi dokter ngasih tahu temennya, dia broadcast ke teman-temannya kan. Ini loh ono kegiatan nyumbang air mineral ning masjid-masjid melua. Tek, Mas. Artinya gini, kesimpulan kalau boleh ditarik ya, benang itu, empati pun akan berakibat terhadap transaksi. Cuman memang antara yang tulus dan modus ini Itu, sering kali. saya pikir itu kita nggak perlu bahas. Nah, iya, karena jujur secara jebakannya itu nanti di persisten. Ada beberapa teman yang melakukan kegiatan social planner seperti ini karena tidak tulus, kejebak. Kejebaknya apa? Satu, materi kita yang 2 lalu tentang masalah kehandalan pelayanan. Jangan mentang-mentang ini social planner dengan membangun empati, layanannya turun. Ya, itu yang perlu Watasani membagi aja nasinya ndak enak. Nah itu sebenarnya pernah ini jujur aja ya ini di dunia traveling itu kita ngomong aja terus terang nih terus umroh dan haji itu seolah-olah yang saya tangkap itu, Mas. Yang butuh siapa? Ada nggak ada tetap aja ke Mekah gitu kan? Iya. Seolah-olah nih semua traveler merasa kamu nggak mau ya sudah seperti ini gitu loh. Nah puncaknya sekarang malah nggak ada umroh. Sekarang coba jadi semua aneh itu. Saya membaca seperti itu ya tanpa harus nyebut ini. Saya juga pernah perasaan gitu. Kita layanan kayak apapun zaman itu berangkat sih itu. Antri gitu kan. Tadi yang saya bahas dengan tadi Kak Ros tentang handal tadi juga kalau disinggung sedikit tadi udah tahu pesawat ini delay tetap aja yang saya juga bingung analisanya. Ini memang karena konsumennya seneng murah. Jadi kalau Kak Ros bilang memang jalur-jalur ini nggak ada pesawat lagi gitu loh. Memang jadinya abnormal kan gitu ya. Tapi oke lah, mungkin empati itu kita yakini itu memang harus dan wajib kita lakukan, terutama juga kita punya himbauan seperti itu ya. Nah kalau Cak Tibi nih, apakah kemudian empati itu bisa di SOP-kan? Yang tadi saya bilang masuk ke digital ini. Kalau dari sisi membangun empati bisa di SOP-kan tentu. Terjemahkan ya tadi. Tentu tetap kalau dengan datanya dengan survei tadi ya, survei kemudian feedbacknya apa. Yang kedua kita bikin kurikulum activity. Ya kurikulum activity, contoh kasus gini, saya bikin kurikulum activity tadi misalnya membangun tadi ke masjid. Ada satu lagi kurikulum activity. Jadi memang harus nyari ide kreatif, Mas. Waktu itu di salah satu klien nge-iPost. Jadi siapa saja yang puasa Senin Kemis, ya loh, makan gratis. Bayar pakai doa. Jadi kayak di cross gitu loh. Nah, kemudian di belahan lain kampanyenya siapa yang mau titip doa barangkali ada keluarganya, orang tuanya, istrinya, suaminya lagi berhalangan kesakitan dan berharap doa dari banyak orang. Maka di campaign. Jadi mungkin minggu ini misalnya doa untuk ibunya si A yang lagi sakit. Mungkin stadium 4 gitu, pengen kesembuhan, dia nyumbang 1000 bungkus makanan. Mbuh piye carane pokoknya habis didoain. Jadi 1000 bungkus ini doanya misalnya harus dimakan nih puasa Senin Kemis nih, puasa Senin datang. Ya Allah semoga Bu Aminah sehat walafiat. Ya kita kan nggak tahu dari 1000 orang ini siapa yang nyentuh Loh Mahfud. Ini, nah kurikulum creativity ini memang tidak banyak yang menjalankan. Itu kerjaan siapa tuh sebenarnya? Ya marketing kreatif, marketing communication ya, marketing kreatif ya, iya. Karena kan
kembali lagi kepada visi misi perusahaan. Apakah visi misi perusahaan ada pesan empati di sana? Apakah visi misi perusahaan ini sudah mengandung sebuah campaign bahwa kita akan melibatkan pelanggan, kita akan melibatkan customer kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial keagamaan kita atau enggak? Kan ada perusahaan yang ya iki wekku, iki wekmu. Kan kalau saya lebih cenderung bahwa ayo kita libatin nih klien atau konsumen kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita secara holistik gitu. Nah, creativity ini memang perlu susunan yang ciamik. Contoh kalau misalnya related sama haji umroh, nah, kita nyari nih bener-bener orang yang layak diberangkatkan haji atau umroh, tapi dites audisi. Itu Mas Rudi yang audisi. Kemudian kita campaign dari alumni jamaah ini ada orang yang memang secara kualifikasi layak berangkat, tapi nggak ada yang duitin. Kalau alumni kita yang 1.000 orang ini bayarin dia, apa nggak ciamik Mas Rudi? Nah, itu Di campaign di YouTube kita, itu trafficnya udah edan-edanan. Kita bantu orang, tapi harus dites. Dan ini memang banyak sih tesnya, dikasih misalnya ujian atau apa dan lain-lain. Jadi memang di bisnis apapun itu butuh creativity ya untuk membangun empati ini. Tidak hanya sekedar garing gitu loh. Berarti ada timnya sendiri ya? Yo. Oke. Oke, sebagai penutup Cak TV ini, kira-kira apa selalu saya minta tips ini ya, gimana untuk apakah perlu dibentuk tim kreatif untuk campaign empati itu atau tersistem digital atau mana yang lebih cocok di era seperti saat ini? Silakan Cak TV. Nah, bisnis ini kan selalu harus berkesinambungan. Maka kuncinya ketika kita menjadi CEO, kita harus sering-sering membuka hati, membuka pikiran kita untuk mau berbagi. Jadi kalau bisnis itu give baru take. Jangan take and give. Ini yang perlu di give, take ya. Nah, jatah kita itu satu dari misalnya kalau saya selalu ngasih contoh ini gini loh. Kita dapat 5, 2 itu giliran kita, yang lainnya kita bagi. Ke Tuhan, ke sesama, ke bawahan. Ini yang sering keliru berarti take give. Kebalik ya berarti ya? Give take. Wah, ini luar biasa ilmu ini teman-teman sekalian. Perlu dicatat di garis bawahi. Give, take. Jadi komposisinya lebih banyak give. Oke, Cak TV. Untuk season kali ini cukup sekian. Saya terima kasih banyak. Hari ini kita fullin banyak. Insya Allah kita ketemu di next jumpa lagi dengan Samidur dengan tema-tema yang lebih menarik. Tujuannya sekali lagi untuk mendidik anak-anak bangsa karena kita cinta karya anak bangsa. Jangan lupa kopinya kopi double N. Iki kelempokan nih Ini syaratnya. Pesan sponsor. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak bahasa kelempokan? Artinya kakean banyu, Mas. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.